Eh, ke Mas Ari Sujito, mungkin dari kami, Mas Ari Sujito, menurut Mas nih, fenomena apa yang terjadi pada Pilkada 2020 lalu itu, Mas? Dan bagaimana pandangan Anda begitu memandang praktek penyalahgunaan wewenang kekuasaan oleh oknum petahana? Monggo Mas Ari, dari perspektif sosiologi dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Niko, para pembicara dan teman-teman peserta yang saya hormati. Saya apresiasi ini Indekstat mengambil tema ini untuk merefleksi tengah situasi kita kecemasan soal pandemi COVID. Saya ingin beri catatan beberapa hal. Pertama, Pilkada serentak era pandemi ini yang secara umum sebetulnya saya katakan berlangsung lancar di tengah kekhawatiran banyak orang. Dan itu membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang perlu dibenturkan antara elektoral atau local election dengan urusan kebijakan kesehatan di dalam mengatasi pandemi COVID. Itu catatan saya yang pertama. Dan ini tentu jauh berbeda dibandingkan kekhawatiran banyak orang ya, karena ternyata pilkada ini nggak melahirkan klaster baru. Justru tahun baru itu melahirkan klaster baru. Orang tidak memikirkan itu, akhir tahun, terus kemudian tahun baru itu. Orang nggak pernah berdebat itu bagaimana mengantisipasi. Orang ribut soal pilkada. Ini gara-gara orang sejak awal itu membuat persepsi negatif tentang pilkada serentak. Oleh karena itu, dan rakyat sudah membuktikan, pelaku politik sudah membuktikan bahwa sudah nggak ada perlu yang dibenturkan. Itu catatan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya itu sejak awal menilai ekspektasi kita pada pilkada serentak itu nggak perlu begitu tinggi ya, karena ada situasi pandemi. Jika tadi saya katakan di awal bahwa ternyata nggak perlu dibenturkan urusan pilkada dengan soal pandemi tadi. Yang kedua, partisipasi kalau diukur tadi yang disampaikan di awal Mas Niko presentasikan, masih juga cukup. Jika partisipasi diukur dari kuantitas, PR kita kan sebetulnya bukan itu. Nah, tadi Mas Niko bertanya lebih spesifik, kenapa petahana menyalahgunakan? Itu bukan fenomena baru, Mas Niko. Sebelum-sebelumnya juga banyak kasus kayak gitu. Cuman sekarang ini lagi panen soal BLT misalnya, kayak gitu loh. Pemulihan ekonomi nasional ya, Mas? Itu banyak sekali itu BLT macam itu, sehingga yang istimewa sekarang gagal juga menyedot diskurs publik untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Saya tidak tertarik bicara soal money politik karena itu gejala yang sebetulnya dari dulu secara politik terjadi, tapi secara hukum seringkali lolos. Dan ini bukan problem moral rakyat, tapi sebetulnya ini ketidakterhubungan antara pendidikan politik dengan instrumen hukum yang bekerja untuk melakukan pendidikan. Bahwa politik ini tidak pada pendisiplin hukum, tapi jauh lebih penting itu adalah seberapa jauh rakyat sebagai subjek itu betul-betul punya hak penentuan. Jadi kalau cara mereka soal money politik itu jangan pakai moralitas hukum, tapi lebih dilihat pada aspek mengapa itu terjadi. Itu terjadi karena ya hilangnya atau keterputusan hubungan antara kandidat dan tim suksesnya dengan rakyat.
hilangnya imajinasi rakyat tentang pemimpin yang dipilih oleh proses-proses yang partisipatif. Dan semua tidak sekalian rakyat karena menerima atau sekedar tim sukses yang memberikan, tapi memang sistem kita memungkinkan itu. Di atas kertas antara yang tertulis secara administratif dengan empiris, itu banyak sekali potensi yang bisa di dalam tanda kutip ya, diakali gitu. Nah, saya tertarik untuk membincangkan refleksi ini soal masa depan demokrasi. Apakah Pilkada 2020 ini akan menjadi penentu pada masa depan demokrasi? Enggak, ini hanya kecil aja. Karena enggak ada fakta yang dahsyat. Tadi hanya saya katakan bahwa ya rakyat bisa membuktikan bahwa enggak ada benturan antara urusan election dengan kesehatan gitu aja. Karena fenomena keteledoran rakyat tentang tentang pandemi ini kan juga hampir sama. Keteledoran di dalam praktek-praktek menjaga aturan main dalam pilkada. Artinya nggak ada istimewa gitu. Nah, kalau pertanyaannya dari teman-teman Indeksat itu, kira-kira masa depan demokrasi seperti apa? Saya katakan PR kita adalah di tiap etape, entah pilkada, entah pileg, pilpres, itu harus ada keterhubungan di antara mereka. Nah, selama ini nggak ada hubungan. Kalaupun set up kelembagaan dalam ini agenda nasional atau agenda lokal, itu adalah paradigma yang memang dirancang untuk tidak menghubungkannya demokrasi lokal dengan nasional demokrasi itu. Ini hanya sekedar tersimplifikasi urusan teknis. Nah, kalau urusan pemilu nasional dan pemilu lokal itu hanya sekedar urusan teknis, maka beri ruang membuat setup pilkada itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi kan ini nggak gampang nih meyakinkan partai-partai. Bagaimana partai-partai terjemahan teknisnya itu, Mas Ari? Karena kan partai ini sentralistis, berkepentingan untuk mengontrol ke bawah. Nah, menurut saya, setup tentang pemilu lokal dan pemilu nasional ke depan itu, partai didorong untuk mereform agar skema hubungan partai di tingkat nasional dengan partai di tingkat daerah itu harus dibuat sistem yang tidak semata-mata sifatnya sentralistis, tapi dibuat limitasi dalam ukuran-ukuran tertentu yang memang kewenangan bisa dipecahkan di tingkat daerah, maka ruang itu harus dilakukan. Itu artinya supaya keunikan lokal demokrasi itu terlihat. Coba ini, Niko ya, Anda lihat. Ya. Sebetulnya fenomena politik identitas itu memang ada di mana-mana, tapi kadarnya nggak gede. Tapi giliran kasus Jakarta dulu meledak, ya politik identitas agama. Wah itu maunya di metode yang sama itu di kemana-mana kan, gitu, ke daerah kan, bahkan ke pilpres. Tapi kan tidak semua daerah itu ampuh itu dipakai. Ya enggak? Ada daerah tertentu yang sentimen etnis dan agama. Hasil. Tapi ada yang enggak. Nah, itu artinya apa? Ini momentum buat kita untuk mengelola bahwa pilkada serentak itu ditinjau dari sisi waktu saja. Tapi dari sisi logik politiknya itu harus memberi ruang kewenangan pada daerah. Cuman kan ini kalau pakai pendekatan ekonomi politik, ini soal resources, satu. Siapa yang ngontrol resources, kan? Penyelenggaraan daerah. Kedua, seberapa jauh partai ini juga men-set up supaya kewenangan pusat ini tidak semata-mata begitu kuat, tapi juga diberi ruang pada partai-partai di daerah itu. Pengurus daerah. Ini benturan antara pengurus pusat dengan pengurus daerah kan banyak nih partai hampir semua ngalamin pengennya DPD atau DPW itu A, kemudian DPP B, bisa gitu. Pun soal nanti Mas Juli akan bercerita banyak hal. Bagaimana kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi koreksi di masing-masing lini harus dilakukan. Nah, catatan saya, Mas, ini kalau bicara soal masa depan demokrasi Indonesia, dua-dua ini pilkada kan juga 24 misalnya, ini akan menjadi
kualitasnya membaik jika evaluasi yang seperti yang kita lakukan sore hari ini melakukan secara masif untuk mendorong mereform partai. 2024 ya, Mas? 2022 belum ya? 2022 belum, ini masih orang-orang pada konsentrasi vaksin selama 2021. Lihat aja nanti, bincangannya mau sekitar itu. Nggak ada diskurs lebih jauh. 2024 baru pertarungan real. Karena ya pilpres dan incumbent, terus ya pilkada mungkin sudah ada koreksi sana sini. Nah, saya ingin tekankan gini, Mas Niko. Seperti teman-teman yang sekarang ini melakukan survei. Mungkin ke depan itu perlu juga sebelum 2024, itu dorongan untuk menghubungkan antara kandidasi aktor itu dengan rule of the game, itu penting, Mas. Supaya diskursus tentang pilkada, pileg, pilpres itu tidak semata-mata soal aktor. Saya setuju aktor, tapi bukan semata-mata itu. Supaya kalau dulu kan ngomongnya ideologi, Mas, kalau zaman Orde Lama. Kemudian berubah menjadi institusi. Nah sekarang kok aktor, jadi makin mengecil, Mas. Kontestasi politik kita itu dari ideologi dalam arti gede gitu, ya. Kemudian institusi berubah menjadi kecil. Nah saya pengen tadi beberapa catatan teman-teman nanti apakah Mas Ari, tadi Mas Yuri juga udah cerita, dan di Mas Willy yang juga praktisi tahu nggak mudah ngapi DE gitu. Di daerah mesti C koalisi sama E gitu. Dan ini nggak ada sebetulnya representasi ideologi dalam kontestasi politik kita. Tapi di atas semua saya apresiasi Pilkada 2020 berjalan, sekalipun di tengah kerentanan itu dia membuktikan tidak ada hal-hal yang menciptakan klaster. Kedua, orang meyakini bahwa kita bisa mengontrol diri, tapi Pilkada 2020 belum beranjak dari involusi politik karena masih dibayangi soal-soal yang tadi diskursusnya masih sekedar ya siapa yang menang, sekedar siapa yang kalah gitu. Dan masa depan demokrasi Indonesia itu bukan sekedar soal lagi aktor lagi, mungkin ke depan yang perlu dibenahi juga kita selain memilih aktor, kita juga harus terus-menerus membenahi partainya, membenahi pemilihnya. Dalam bahasa yang paling konkret, koreksi di atas undang-undang pemilu, undang-undang partai, itu harus kompatibel dengan edukasi politik kepada rakyat sebagai pemilih. Saya kira itu aja, Mas, sebagai catatan, nanti kita bisa sambung. Siap. Terima kasih. Siap, Mas Ari.